Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa tak kurang suatu apa. Jumpa lagi di informasi tentang kebumian, dan kali ini kita akan melanjutkan eh, update tentang aktivitas vulkanik Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang Anda saksikan di layar ini, ada guguran material vulkanik ini dari puncak barat daya, di kubah lava puncak barat daya, dan dilihat dari ukurannya ini batu-batunya cukup besar ya, batu monolit. Di video berikut ini juga sama, itu bongkahannya malah lebih besar, tetapi karena bongkah lava itu masih agak baru, membentur bagian di bawahnya yang lebih solid sehingga pecah berhamburan. Dan guguran-guguran seperti ini praktis terjadi setiap waktu sampai hari ini, Kamis 18 November 2021. Gunung Merapi dinyatakan siaga sejak 5 November 2020 atau aktivitas vulkaniknya level 3. Sebetulnya sudah masuk fase erupsi, tetapi karena jenis erupsinya adalah efusif sehingga tidak terlampau membahayakan sebagaimana kalau erupsinya bersifat eksplosif seperti 2010. Dan pemirsa bisa menyaksikan di layar ini pemantauan dari spot yang spesial di sektor barat daya, masuknya di wilayah kecamatan Serumbung ini ya, kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, Daerah Istimewa kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ya, bukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini sebelahnya kebetulan di perbatasan, batasnya adalah Kali Kerasak dengan wilayah Turi di Sleman, Yogyakarta. Nah, di bawah itu terdapat endapan-endapan material ya, bisa berupa batu-batu, blok batuan besar maupun pasir, krakal, kerikil dan seterusnya. Ya, ini material ini berguguran seiring dengan terbentuknya kubah lava di puncak barat daya pada Februari 2021, dan kemudian pada bulan berikutnya ternyata di tengah juga terjadi pertumbuhan kubah lava baru. Nah pemirsa, berikut ini saya sampaikan hasil pemantauan petugas BPBTKG Yogyakarta di pos-pos pengamatan Gunung Merapi sepanjang 6 jam pertama pada 18 November 2021, yaitu pada pukul 00.00 hingga 06.00 terpantau terjadi 37 kali gempa guguran, durasinya maksimal 96 detik, 7 kali gempa hembusan, 3 kali gempa hibrid atau fase banyak, dan 1 kali gempa tektonik jauh. Kegempaan hibrid atau fase banyak ini mengindikasikan masih terus terjadi pertumbuhan kubah lava ya. Oke, itu yang 6 jam pertama. Kemudian di 6 jam kedua, yaitu pada pukul 06.00 sampai pukul 12, itu terjadi 26 kali gempa guguran, durasi gempa maksimal 130 detik, 5 kali gempa hembusan, 4 kali gempa hibrid fase banyak ya, jadi masih ada lagi. Kemudian periode pengamatan 6 jam ketiga, yaitu pukul 12.00 sampai 18.00, kegempaan ada 33 kali gempa guguran, amplitudo 3 sampai 20 mm dan durasi maksimal 146 detik, 8 kali gempa hembusan dengan amplitudo 3 sampai 4 mm dan durasi gempa maksimal 25 detik, serta 3 kali gempa hibrid fase banyak, amplitudo 2 sampai 3 mm dan
lama gempa maksimal 7,6 detik. Nah, dari 3 periode pengamatan ini sudah tidak muncul ada gempa internal ya, gempa vulkanik dangkal ini memang sudah beberapa waktu tidak muncul ya. Gempa vulkanik dangkal itu biasanya mengindikasikan terjadinya fase intrusi atau pergerakan magma dari kantong magma menuju ke permukaan. Itu biasa ditandai dengan kegempaan vulkanik dangkal atau gempa VB. Nah, itu pemirsa yang bisa diupdate selama 3 periode pengamatan berdurasi masing-masing 6 jam. Ya, artinya ini ada 18 jam pertama pada 18 November 2021. Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya secara langsung di lapangan, frekuensi guguran ini masih relatif tinggi ya, fluktuatif gitu ya. Kalau misalnya guguran satu dengan yang lain itu intervalnya berapa, begitu memang tidak bisa dipastikan ya, tidak ajak begitu, tetapi kira-kira dalam tempo 15 sampai 30 menit itu pasti akan terjadi guguran skala kecil maupun yang sampai sedang. Dan seperti yang disaksikan di layar ini, terlihat itu batu-batu yang berukuran besar ini meluncur dalam kecepatan tinggi karena memang bidang luncurnya itu miring. Dan kalau misalnya blok-blok batu besar itu menghantam batu lain yang terendapkan di lereng itu, maka biasanya akan pecah berhamburan begitu ya. Lain halnya kalau misalnya blok batu itu kemudian melintasi bidang miring yang permukaannya itu pasir atau endapan abu misalnya, itu dia biasanya akan meluncur terus tanpa hambatan, atau dia akan berhenti karena permukaannya yang lunak karena ketebalan endapan pasir atau abu vulkanik itu membuat bidangnya menjadi tidak bidang gelincirnya itu menjadi tidak seperti kalau misalnya permukaannya keras. Nah, yang disaksikan di layar ini adalah penampakan dari sektor barat daya ya, sangat clear begitu ya. Kebetulan cuaca cukup cerah dari subuh sampai sekira pukul 8 saja ya. Ini berbeda dengan apa yang terjadi pada Sabtu akhir pekan lalu. Itu cuaca juga sangat cerah dan durasinya lebih panjang begitu, sampai mungkin sekira pukul 09.30 itu masih teramati secara jelas. Nah, biasanya kalau misalnya kita memantau dari spot yang cukup dekat ini kita akan secara langsung mendengar suara gemuruh gugurannya itu. Selain kita menggunakan perangkat pemantauan radio seismiknya, secara langsung kita bisa mendengarkan suara gemuruh batu-batu berguguran itu dalam jarak yang lumayan, tetapi memang tidak ada getaran di lereng gitu ya, tidak terasakan oleh kita ya. Gugurannya itu tidak menimbulkan getaran seperti halnya kalau misalnya terjadi kegempaan lain, apakah itu tremor atau gempa akibat aktivitas vulkanik. Nah, pemirsa, Anda yang penasaran mungkin bisa ikut memantau. Kalau misalnya Anda pengen, itu bisa di Gardu Pandang Kaliurang, di Gardu Pandang di Tritis, di Senturgo, atau di Gardu Pandang Tunggularum di Balerante, Girikerto, Turi. Nah, dari titik-titik itu biasanya kalau cuaca cerah dan memungkinkan, kita bisa melihat menggunakan mata telanjang, atau kalau punya teropong mini begitu bisa digunakan, atau menggunakan perangkat kamera yang pakai telelens atau lensa tele, atau menggunakan perangkat lain misalnya handycam yang bisa di perbesar begitu ya, itu bisa melihat secara langsung, atau bahkan mungkin mendokumentasikan untuk keperluan sendiri atau untuk yang lainnya. Nah,
Sudah 1 tahun lebih Merapi terus mengeluarkan material dan Kubah Lava terus tumbuh sampai hari ini volumenya yang di tengah itu sudah hampir 3 juta meter kubik. Pemirsa, demikian visual hari ini dan informasi yang bisa disampaikan kepada Anda semua. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam tangguh dan salam lestari. Jumpa lagi di konten yang lain.